Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani, NIM J1A1180026, kelas R003. Kali ini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul substitusi tepung terigu dengan tepung kedelai pada produk cookies. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Silvi Laila Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ada 3 jurnal yang saya pilih pada review kali ini. Jurnal pertama adalah evaluasi sensori nilai gizi dan sifat fisik cookies kedelai hitam untuk ibu menyusui. Itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua adalah substitusi tepung terigu dengan tepung ampas kedelai pada produk cookies yang kaya akan serat pangan dan protein. Pada jurnal ketiga, judulnya adalah pengaruh substitusi tepung kedelai terhadap sifat organoleptik soybean cookies. Selanjutnya, apa sih itu kedelai? Kedelai adalah merupakan komoditas sumber protein nabati dan minyak nabati dunia yang berperan dalam rangka peningkatan gizi masyarakat. Ya, sudah tergambar sekali bagaimana manfaat dari kacang kedelai ini karena tinggi protein itu tadi. Ya, sangat baik untuk pertumbuhan. Karena selain aman bagi kesehatan juga sebagai sumber protein dibanding dengan sumber protein lainnya. Jadi lebih tinggi dan lebih murah untuk kedelai ini menurut Winarsi 2010. Nah, ini sudah kita bisa lihat langsung ya menurut Suprapti, kandungan gizinya, energinya 442 per 100 gram bahan, airnya 7,5, proteinnya 34,9. Ya, ini tinggi sekali, termasuk tinggi. Karena ada beberapa protein hewani lainnya malah lebih di bawah ini. Lemaknya 38,1, karbohidratnya 34,8, mineral 4,7, kalsium 227 dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya, sangat tinggi sekali manfaat dari kandungan gizi kedelai. Kemudian tepung kedelai ya, untuk membuat cookies tentunya kedelai ini harus kita buat tepung. Tepung kedelai merupakan salah satu bahan pengikat yang dapat meningkatkan daya ikat air pada bahan makanan karena di dalam tepung kedelai terdapat pati dan protein yang dapat mengikat air. Nah, ini produk cookies kedelai ya. Sudah ada dokumentasinya, ini saya ambil dari Google. Proses pengolahan tepung kedelai menurut Warsino dan Dahana 2010. Yang pertama adalah kacang kedelai ini harus disortasi terlebih dahulu ya, dipilih mana yang mutunya baik. Kemudian kacang kedelai dicuci dan direndam kurang lebih 8 jam. Ini untuk mempermudah nanti pengelupasan kulit arinya. Kemudian dikupas kulitnya, selanjutnya dicuci lagi dengan air bersih. Kemudian selanjutnya direbus kurang lebih 60 menit. Ya. Selanjutnya dikeringkan. Barulah digiling sampai halus. Kemudian setelah digiling harus diayak ya, agar partikel-partikel dari tepungnya memang benar-benar kecil. Kemudian didapatlah tepung kedelai. Setelah tepung kedelai kita olah, selanjutnya harus tepung kedelai ini kita jadikan bahan substitusi untuk cookies kedelai. Ya, bahan cookies ini berupa tepung terigu, substitusi tepung kedelai ini tadi, kemudian bahan-bahan penyusun lainnya dicampur menjadi satu. Selanjutnya di mixer ya sampai rata. Selanjutnya dicetak cookies dengan cetak, terserah teman-teman ya cetakannya seperti apa. Kemudian ditata di loyang. Ya, selanjutnya barulah dipanggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 30 menit. Barulah didapat cookies dan bisa kita nikmati untuk berbuka puasa. Selanjutnya ya sudah saya taruh di sini ya. Ada 3 jurnal ya, 3 tabel saya letakkan di sini. Sebentar. Oke. Nah, dari pertama ini adalah jurnal pertama, bisa kita lihat dari rasa ya. Itu perlakuan terbaik ada pada perbandingan 75 banding 25. Jadi 25 tepung kedelai ya, 75 tepung terigu. Dari aromanya itu juga pada perlakuan kedua ya, warna perlakuan untuk warna perlakuan pertama, perlakuan kontrol, tidak
dengan penambahan tepung kedelai. Teksturnya ini lebih disukai pada penambahan 25, konsentrasinya 25%. Pada jurnal kedua bisa kita lihat dari parameter warna, itu yang disukai oleh panelis adalah pada perlakuan C2 dan C3. Pada parameter aroma itu lebih disukai oleh panelis adalah parameter C3. C2 ini adalah 10% tepung kedelai, kemudian C3 20%, C4 30%, C5-nya 40% ya. Kemudian pada kerenyahan, parameter kerenyahan lebih disukai panelis itu pada perlakuan C3 ya, 20% tepung kedelainya. Untuk parameter rasa, panelis lebih menyukai C2 dengan penambahan 10%. Pada jurnal ketiga, ini parameter warna lebih disukai pada konsentrasi 15%. Pada parameter aroma lebih disukai panelis konsentrasi 15%, 30% juga ya. Dan rasa lebih disukai panelis konsentrasi 15%, teksturnya 20%. Kemudian bagaimana sih kok bisa berubah-berubah gitu? Bisa kita lihat dari ketiga jurnal ini, dari semua parameter, dari rasa, aroma, warna, tekstur, semakin banyak penambahan konsentrasi tepung kedelai, maka tingkat kesukaan panelis itu semakin menurun ya. Mengapa hal demikian terjadi ya? Karena penambahan tepung kedelai tidak berpengaruh nyata pada sifat organik cookies kedelai ya. Semakin tinggi konsentrasi tepung kedelai, maka tingkat kesukaan makin rendah untuk semua parameter ya. Pada parameter warna, semakin tinggi maka kesukaan semakin rendah. Hal ini pada jurnal pertama itu menggunakan tepung kedelai hitam ya, karena kadar antosianinnya yang berwarna hitam tersebutlah ya. Jadi ibu-ibu menyusui panelis itu tidak menyukai karena warna hitam. Semakin banyak kadar tepung kedelai itu maka semakin hitam, jadi panelis tidak menyukai ya. Kemudian warna juga pada bahan tepung kedelai yang warna putih ya, itu tidak berpengaruh nyata pada cookiesnya warna, karena bahan penyusun itu lebih berpengaruh ya, seperti pewarna, seperti proses pengolahan ya, proses pengolahan, pemanggangan, itu pencoklatan itu lebih berpengaruh. Tidak, untuk substitusi tepung kedelai itu tidak berpengaruh pada warna. Kemudian pada aroma ya, aroma semakin tinggi penambahan pada penambahan kadar tepung kedelai itu aromanya semakin tengik ya. Hal ini terjadi karena proses penepungan enzim lipoksigenase akan aktif dan mempercepat peroksidase asam lemak tak jenuh pada kedelai menurut Mandala 2014 ya. Hal inilah yang membuat aroma dari si cookies kedelai ini agak tengik semakin banyak penambahan tepung kedelai ya. Untuk parameter rasa itu juga semakin banyak, maka panelis juga semakin gak suka ya. Ini juga ketika kita makan, apabila ada aromanya itu juga semakin tidak menyukai panelis ya, karena itu sifat dari flavor ya, jadi ada hubungannya dengan aroma dan rasa juga. Kemudian pada parameter tekstur ya, pada parameter tekstur juga sama, semakin tinggi dari penambahan tepung kedelai juga semakin rendah ya. Karena menurut Sarabi, penelitiannya pada 2015 melaporkan bahwa makin tingginya kandungan protein pada adonan cookies akan menyebabkan terbentuknya agregat akibat peningkatan jumlah gugus hidrofil pada protein yang berikatan dengan pati, sehingga menghalangi ikatan dengan air ya. Jadi semakin memang protein ini sifatnya adalah mengikat air, jadi karena tingginya kandungan protein dari kedelai ini, jadi dia mengikat air. Jadi semakin banyak tepung itu dia semakin keras. Jadi oleh karena itulah banyak panelis ini makin gak suka dengan penambahan tepung, konsentrasinya semakin tinggi itu banyak gak suka ya. Oke, kesimpulan dari review jurnal substitusi tepung kedelai pada cookies ini adalah
Dari ketiga jurnal bahwa disimpulkan semua parameter itu tidak berpengaruh nyata, ya, bahwa menunjukkan perlakuan substitusi tepung kedelai pada fungsi tidak signifikan, ya sama saja, tidak signifikan, tidak berpengaruh nyata, yang artinya bahwa tidak adanya pengaruh nyata pada tiap perlakuan substitusi tepung kedelai terhadap sifat organoleptik, warna, aroma, rasa, dan tekstur. Jadi semuanya tidak berpengaruh nyata, ya. Dari warnanya itu, ya warnanya lebih dipengaruhi oleh bahan penyusun, aromanya ya tangi gitu. Kalau makin banyak, rasanya juga tidak berpengaruh, ya. Kalau rasa kedelai itu kan nggak terlalu kuat, ya, jadi tidak berpengaruh nyata banget lah. Kemudian dari tekstur, ya semakin tinggi penambahannya juga semakin keras, ya, dari tepung kedelai. Tapi yang perlu diketahui buat teman-teman semua, dikarenakan kandungan kedelai tinggi akan protein dan harganya murah, ini sangat bersifat fungsional, ya, untuk kesehatan dan juga untuk dompet teman-teman sendiri, ya. Apalagi untuk teman-teman yang suka berolahraga seperti di fitness, pusat kebugaran, itu sangat baik banget untuk mengkonsumsi kedelai, ya, karena kandungan proteinnya itu setara dengan daging, ya, protein hewani. Untuk perkembangan massa otot itu bagus banget, ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang tetap bersedia menonton sampai habis. Apabila ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share, komen di bawah ini jika menurut teman-teman ini semua bermanfaat. Oke, thank you, check it out. Sampai nanti di video selanjutnya.